Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Ya iyalah, suka-suka siapa lagi kalau bukan suka-suka saya. Pokoknya semua suka-suka saya lah. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk bukan mereview ya, sekali lagi malam ini. Akhirnya saya memutuskan untuk ngopi malam ini karena seharian ini saya seharian itu sibuk dengan ngurus kebun, lalu bikin kopi menggunakan cafe latte, dan nggak sempat bikin single origin yang dibikinnya dengan penuh perasaan, dengan penuh perasaan. Jadi kalau saya ngopi kayak single origin pada umumnya, baik itu menggunakan aeropress V60 atau alat-alat yang memang butuh brew lebih pakai perasaan, compare kayak saya brew pakai Staresso atau si mocha pot. Biasanya saya di brew aeropress itu butuh niat yang kuat dan tekad yang kuat juga untuk membrew kopi, dan malam-malam lagi. Biasanya memang malam itu adalah malam dimana enaknya itu adalah ngopi. Ngomong beribet ya. Enaknya malam tuh ngopi yang santai. Nah, kebetulan puntangnya si Tageto udah habis. Jadi malam ini saya akan membuka si Workas Blue Mountain Jamaican. Jadi gunung biru aneh banget ya. Jadi kalau kalian baca-baca nih, si Jamaican Blue Mountain ini adalah salah satu kopi yang masuk dalam list kopi termahal di dunia. Saya baca ini sekitar waktu awal-awal saya nyicipin Blue Jamaican di, ada yang bisa apa kak? Di mana? Di Excelsior. Dia udah jual. Jadi waktu zaman kedai-kedai yang lain tuh belum menjual kopi-kopi kayak gini, single origin, dia kayak ada Excelsior tuh kalau nggak salah ada 3 kopi non lokalnya, Brazil, Jamaica, sampai satu lagi apa lupa saya, Honduras something, nggak ada deh. Tapi yang saya ingat cuman Brazil sama si Blue Mountain ini, Jamaica. Kalian bisa baca lah, saya nggak perlu jelasin di apa kenapa dia menjadi kopi, salah satu kopi yang termahal, top 10 nggak ya, top 10 kopi termahal di dunia kalau nggak salah dia masuk. Luwak salah satunya, tapi nggak tahu sekarang mungkin ada kopi-kopi lain lagi yang masuk kopi termahal di dunia. Kenapa dia mahal? Karena memang katanya membutuhkan sertifikasi yang khusus untuk menentukan bahwa ya ini Jamaica Blue Mountain, jadi ini kopi dari Blue Mountain, kurang lebih kayak gitulah. Kalau kalian baca, saya nggak akan menjelaskan terlalu detail karena semuanya bisa dicari di YouTube, ya teman-teman. Kalau dari saya lebih ke memberikan kayak gimana sih rasanya. Ini mahal nih, buat saya sih mahal ya. Untuk ukuran workas jual segitu sih saya mahal. Kalian bisa cek di kolom deskripsi deh sekarang, supaya nggak lupa saya. Kalau kayak gini saya lupa balik lagi ke apa, ke berapa ya harganya lah. Udah deh, pada akhirnya memutuskan kayaknya di kolom deskripsi lebih enak ya deh, daripada banyak bercincong-cincong. Kita akan mencoba dia. Notesnya buttery caramel, citrus, brown sugar, chocolatey, smooth, medium roast, full wash. Di belakangnya nih ada bacaan a fine luxury world class. Wow, canggih. Bla 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 bla. Saat katanya ini adalah kopi yang sangat rare di dunia dan source-nya sangat sulit ditemukan. Udah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi
catatan sedikit ya. Selalu ada orang bertanya nih, Bang atau Kak atau apa, kopi roaster yang enak itu di mana ya gitu, atau roaster yang enak yang rekomen apa ya. Sebenarnya banyak banget roaster yang baru, yang berpengalaman, bahkan dulunya dia ekspor. Kalau keluar tuh apa, ekspor 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 apa, ekspor kopi. Pada akhirnya dia menjadi roastery karena melihat peluang di Indonesia kopi lagi booming, dia jadi roastery. Banyak banget sebenarnya, cuman kalau saya dari semua range roastery di Indonesia, dengan harga dari yang murah sampai harga yang mahal, dengan bin yang kadang juga geradakan, accident, sampai binnya sangat sempurna banget, dari light roasting sampai medium dark, dan blendnya juga lumayan banyak pilihannya. So far ya, saya nggak tahu kalau nantinya akan ada penggantinya seidealis yang saya punya, yang saya suka, maksudnya seidealis saya. Ya so far sih baru Workas menurut saya. Berikutnya bisa jatuh ke pilihan, jatuh ke fry and roast. Fry and roast tuh tinggal meningkatkan freshness, lalu si packagingnya kayak mesti ditingkatkan lagi sih. Dan banyak PR sebenarnya di roaster lain juga sebenarnya, cuman saya fokus ke bukan mengeksplor. Kenapa orang melihat kok saya kayak di endorse Workas sih? Enggak, serius, saya nggak di endorse Workas. Simply kenapa saya sering banget beli bean Workas, karena apa? Kalau saya Quintinos tuh udah saya coba semua kopinya, dan termasuk yang kemarin yang baru itu ya, karena dia nggak terlalu banyak varian beannya. Dia simply lokal aja ya, lokal pun yang udah umum, terkenal, udah dikenal dari zaman dulu. Toraja, Papua, Flores, Aceh, apalagi Toraja udah, sama Kintamani, Sumatera, Lake Toba, Mandailing, the restnya ada si blend ya. Jadi emang umum banget kan gitu. Sementara kalau di Workas dan beberapa roastery lainnya udah memisahkan, ada Toraja Napo, si Awan, lain-lainnya gitu. Jadi udah dipisah-pisahkan lagi. Itu yang terus akan saya coba sebenarnya ya. Jadi kenapa saya akhirnya mengeksplor dan sering membeli dari si Workas, bukan karena saya di endorse, tapi karena memang dia range produknya banyak banget, dan saya bisa bebas menikmati kopi dari negara ini, dari negara itu, dari yang Panama Gesa sampai yang Brazil, sampai yang mana, bahkan Blue Mountain akhirnya saya beli. Kita akan cobain, kita akan buka, kita akan lihat binnya. Oke, kita akan lihat binnya di sini. Saya menggunakan si Aeropress. Aduh, nyamuk. Saya akan menggunakan Aeropress, tapi nggak di attach sama velo. Simply saya akan pakai paper filter. Oke, paper filter nanti akan saya basahin aja, basahin dulu sekarang. Nyamuknya nggak kuat nih nyebelin, tapi saya butuh ngopi malam-malam santai. Oke, sip, kita akan kopi santai ya. Kita akan lihat binnya. Nampaknya light terus, medium lah. Oh ya, medium. Saya akan set di 15 aja deh. Mau kopi lebih santai lagi, 15. Range saya tuh biasa 15 sampai 18 ya. 15 aja deh. Galau 15. 15 atau 18 nih? 18 aja deh. Cuma beda 3 gram. Oke, 18 gram. Kita akan lihat si binnya. Binnya Workas. Oke, untuk secara bin kurang lebih ya
walaupun roastingannya nih ada yang mencelit, tapi roastingannya lumayan lah. Ada mencelit satu, untuk pin kualitasnya oke lah buat saya, nggak terlalu yang heboh geradakan banget ya. Setuju ya? Ya kalau nggak setuju silahkan kita obrol di bawah. Bukan berantem, saya nggak mau berantem tentang kopi, males. Buat apaan, kita akan giling. Karena saya menggunakan aeropress, jadi akan saya set di kopi santai. Kita lihat ya, semoga nggak terlalu kasar. Oke. Aromanya enak juga aromanya. Ini gilingan saya segini, gilingan murah meriah. Kalau kata teman saya yang dari Tasik, gilingan sejuta umat. Yes, saya setuju. Maklum kak, belum mampu beli bin mahal, bikin bin mahal, gilingan mahal. Oke, sip. 18 gram. Saya setting di suhunya 90. Oke, suhu 90 derajat Celcius. Biasanya air saya setting di angka 150 sampai 200. Oke. Kita akan brew bersama teman-teman sebangsa dan setanah air. Ya, segini ya, cukup ya. Kita akan bersama-sama. Saya akan brew di 60 ml air dulu. Lalu saya akan aduk dengan penuh perasaan. 60. Ya. Oke, diaduk. Yang penting bercampur aja lah, nggak usah pakai dihitung sampai berapa, nggak penting kok. Oke, saya tambahkan lagi sampai 200 langsung. Oke, 200 kurang lebih rese ya, baru udah dikira-kira pas, lebih juga. Kita aduk lagi supaya lebih merata. Enak ya, ada suara burung tadi tuh, ada suara ciang-ciang. Udah mati ciang-ciangnya, ke suaranya bukan ciang-ciangnya. Oke, cek katanya suara kuntilanak kalau kata orang nenek-nenek di kaki Gunung Melang. Sip, warnanya sempurna banget. So tahu. Yalah pak, kita mesti so tahu pak. Lalu saya tutup. Kita akan metode dibolak-balik. Semoga hasilnya dan rasanya enak ya. Kita akan cicipin. Saya mesti buang dulu airnya. Kita buang. Sip, banyak acara ya. Oke, langsung kelihatan nggak? Nggak usah kelihatan banget lah ya. Segini lah. Saya press langsung. Nggak serunya tanpa valve tuh nggak ada sensasi procotnya, nggak ada sensasi procot mencret. Procot mencret. Sip, inilah hasilnya. Kita akan cicipin bersama. Malam-malam nih biasanya, harusnya tuh memang malam itu mendapatkan kopi yang rasanya mantap, karena closing itu harus tutup ya, closing harus tutup. Penutup itu harus mencicipi kopi yang enak banget. Kita foto dulu buat head saya ya. Headnya udah saya bikin.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Semoga rasanya enak. Saya cicipin segini dulu. Saya aduknya di sini aja karena alatnya nggak bisa buat ngaduk ini. Kita cicipin. Aromanya menarik. Semoga nggak asem ya. Oke, 1, 2, 3. Yang nggak jadi deh. Delicious. Enak. Enak. Oke, seduh percobaan kedua. Suara ngopi malam hari. Delicious. 1, 2, 3. Enak. Lembut banget ya. Lembutnya itu kalau saya mirip kelembutannya si Panama Geisha kalau saya. Tipis banget si asidnya. Mungkin itu citrusnya ya. Mungkin loh ya. Katanya ya. Saya juga nggak tahu. Kata orang-orang yang hidup di dunia yang benar-benar aja. Kalau saya sih nggak benar ya. Kopi itu untuk bisa mencicipi karakter yang tersembunyi di balik biji-bijinya itu udah cara minumnya gini. Ganggu sih. Berisik. Asli. Saya agak terganggu sebenarnya kalau orang minum kopi kayak gitu. Biasa aja kali. Saya sih sesimpel gini nih. Sesimpel gitu aja. Sama kadang suka agak geli sih, tapi nggak tahu mungkin saya aja yang geli. Kayak ada di sebuah kedai kopi yang memang menyajikan kopi-kopi single origin gitu, lalu ada pengunjung datang gitu kan, terus pesen, terus saya agak kebetulan itu kadang duduknya sekitar 5 meter di depan saya dan dia ngadep ke arah sini, jadi hadap-hadapan. Terus saya juga lagi ngopi, saya biasa aja gitu kalau habis pesen minumnya nggak gimana banget, terus dia yang dicium turunin lagi, dicium turunin lagi, terus habis gitu diseruput, dikumur-kumur, terus ya lah pak, please deh minum kopi segitunya habis itu ditelan juga kok, ya nggak sih? Nggak tahu sih kalau saya, sesederhana itu aja minum kopi itu. Enak ya enak, kalau nggak enak ya udah jangan diminum, simpel kalau saya. Buat saya ini aja ganggu berisik, tapi begini ini lebih enak sih menurut saya cara minumnya. Enak, buat saya ini enak. Buat saya nggak memuji Workas loh. Workas kadang mungkin merasa waktu kapan waktu ya yang saya bilang ke Workas si binnya yang roastingannya si Sidi Kalang gitu, terus dia bilang kokohnya ownernya, kokoh siapa saya lupa namanya, dia bilang aduh jadi nggak enak nih, kopi saya dipromoin terus, lalu ya udah deh saya ganti, saya kasih hadiah gitu aja. Itu flashback ke belakangnya, kata promoin loh, padahal saya nggak promoin sebenarnya. Saya tuh nggak promoin Workas, sorry ya. Ya sambil minum, kita cocok sambil minum mbak, malam-malam tuh enaknya kopi, karena saya nggak punya temen kopi
nggak punya teman ngopi hitam malam-malam, cuman saya sendiri. Jadi saya mesti ngobrol sendiri, kayak orang gila gini di situasi. Mungkin kalau ada jangkrik bisa ngomong, saya ngomong sama jangkrik aja kali ya. Tapi kan nanti teman-teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka akan nimbrung ya di bawahnya ya, di kolom komennya, biar ramai. Jadi saya tuh nggak promoin Workas, perlu dikasih catatan ya. Tapi saya tuh mau orang-orang tahu kopi yang enak tuh menurut saya. Kali ya selera kita sama ya. Kopi yang enak tuh kayak gini loh. Belum Mountain yang ini tuh enak loh. Belum Mountain yang itu tuh nggak enak loh. Roaster yang ini tuh ya segini, roaster yang itu tuh ini. Jadi sekalian saya menambah wawasan saya tentang kopi-kopian, juga menambah orang-orang yang ternyata belum tahu atau ternyata mau ikut berpartisipasi tentang kopi-kopi ala-ala suka-suka, jadi tahu, jadi ikut, dan jadi ramai. Itu aja sih tujuannya. Toh pada akhirnya nggak cuman Workas yang saya videoin. Jadi kalau semua kopi-kopi ala-ala suka-suka isinya Workas, baru tuh agak curiga ya gitu. Tapi anyway, banyak banget saya kopi lain juga. Kebetulan aja Workas ini kan si kopi-kopinya lumayan recommended kalau saya beberapa. Dan kalau kalian lihat video-video saya tentang Workas, somehow memang satu dari 10 yang biasanya saya nggak gitu kurang oke. Tapi so far kan oke. Terlebih harganya menurut saya. Harganya tuh masih nyaman di kantong. Enak, sangat enak banget. Jadi memang ini pas banget saya ngopi malam-malam menggunakan si Blue Jamaican Mountain ini, satu kopi termahal di dunia kalau menurut beberapa artikel kalau kalian baca. Tapi itu artikel sekitar 10 tahun tua ya, 10 tahun lalu. Artikel yang udah lama lah, tapi nggak tahu sekarang. Saya sekarang jarang baca tentang artikel-artikel kopi sih, kayaknya udah kebanyakan ya, udah bias jadinya kalau buat saya gitu. Kalau buat saya nonton apa aneh gitu, saya pengopi dan kadang kayak memvideokan kayak gini tuh saya nonton orang vlogging kopi juga, jadi agak bias. Jadi saya sebisa mungkin saya nggak nonton vlogging kopi orang sih, bukan yang nggak mau, kecuali kayak sekali lagi mungkin kayak si James pun itu kan sebenarnya dia lebih banyak ngebahas alat. Walaupun ada yang mampir di homepage itu dan saya nggak subscribe, mungkin karena interestnya sama ya gitu. Kalau kalian di YouTube itu kalian browsing satu keyword, nanti the restnya kalian akan dihantui oleh keyword yang berhubungan. Misalkan kalian cari RC radio control mighty truck misalkan gitu, atau radio control Jeep 4-wheel drive. Nah, the restnya kalian akan dihantui oleh konten-konten yang berbau RC. Oke, jadi kalau saya misalkan cari alat di YouTube, misalkan Cafe Lat Robot, nah, pasti akan muncul salah satu si reviewnya James tuh salah satu barista yang menang tahun berapa lah, saya juga nggak tahu. Saya nggak mau, saya basicnya bukan orang yang pemerhati dunia perlombaan dan dunia perkopian di dunia perlombaan. Tapi kalau saya lebih ya udah ngopi aja sih, nggak usah ribet di lombain gitu. Kalau saya ya, tapi jangan kemudian menjustifikasi saya sebagai orang yang anti kayak gitu, nggak juga. Toh jalan kita sama-sama suka kopi, mungkin jalan kita yang berbeda, itu sesederhana itu. Nggak usah jadi perdebatan ya Pak, sama ngopi ya. Banyak cocok nih. Oke lah, saya akan menghabiskan lalu kita akan nggak saya akan closing lalu saya akan menghabiskan di suasana malam kayak gini. Panjang nih videonya.
karena kopi ini mesti diminum selagi panas, kalau udah dingin udah enak. Kalau pertanyaannya, kalau si Jamaican Blue Mountain itu, Blue Mountain Jamaican ini, saya kasih brew menggunakan style coffee-nya yang dari Jepang itu, ice coffee tanpa es, kayak gimana ya? Itu butuh waktu yang lama sih, ngebrewnya males banget emang. Tapi saya mesti coba, kalau ada waktu akan saya coba ya, dan akan saya videokan. Pertanyaan berikutnya, layak nggak sih si Blue Mountain Jamaica dari Workas ini dicoba atau setidaknya dibeli gitu buat saya, dan harga segitu? Layak lah, layak untuk dicoba, dan rasanya buat saya enak, rasanya cocok di saya. Acidnya less compare saya waktu itu beli Brazilian Santos dari Workas juga, itu saya acidnya terlalu high, jadi saya nggak begitu suka. Oke, ini cocok buat saya, nggak tahu, belum tentu cocok buat orang lain. Semoga kita semua tetap bisa ngopi, sehat terus, semangat terus. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Selamat malam teman-teman, ciao.